Bismillahirrahmanirrahim. Harari pernah ditanya tentang eksistensi Tuhan. If there's any part of you all that believes in any kind of a higher divinity or some kind of higher power that's running this world, I never saw any evidence for that. If there is, it's not doing a good job. You look at how much suffering there is in the world. If there is some higher power kind of taking care of everything, it's not taking very good care of the people and the animals on this planet. Dia mengatakan jika Tuhan benar-benar ada, maka Tuhan telah mengatur dunia ini dengan cara yang buruk. Buktinya kelaparan, perang, itu ada di mana-mana sepanjang sejarah umat manusia. Dalam bukunya Sapiens, dia menjelaskan bahwa manusia itu berasal dari proses evolusi selama ratusan juta tahun. Sedang dalam kitab Samawi, kita memahami bahwa manusia itu adalah alien. Dalam tanda kutip tentunya. Bukan makhluk yang tercipta di bumi, berasal dari tempat yang kita kenal sebagai surga. Dan kehadirannya sendiri dipertanyakan oleh para malaikat kenapa menciptakan makhluk yang akan merusak ekosistem. Bayangkan bumi tanpa manusia, apakah akan ada polusi? Apakah para hewan karnivora akan mendominasi spesies yang lain seperti manusia mendominasi seluruh spesies yang ada di bumi? Saja bumi akan lebih lestari kalau seandainya tidak ada manusia. Manusia itu spesies yang sangat invasif. Bahkan sebelum manusia mengenal istilah bisikan setan, para malaikat sudah mempertanyakan penciptaan manusia yang akan merusak bumi. Tapi ayo sekarang kita balik lagi. Jika benar entitas Tuhan itu benar-benar ada, kenapa ada banyak kelaparan, kerusakan, pertumpahan darah? Kemana Tuhan saat semua kejahatan ini terjadi? Kenapa semuanya seolah-olah dibiarkan? Sebagai seorang muslim, kita mudah untuk memahami bahwa adanya alam semesta adalah buktinya adanya penciptaan. Allah menciptakan alam semesta dan merawatnya. Seandainya tidak ada campur tangan Allah, tentu saja kerajaan Firaun itu mungkin masih ada dan orang-orang Yahudi itu masih diperbudak di Mesir. Bisa jadi Isa Al-Masih juga sudah dibunuh sejak bayi dan manusia itu sudah punah karena tren homoseksual itu menjadi tren global karena kota Pompei, Sodom, dan Gomora itu tidak pernah terkena letusan gunung berapi. Karena tidak ada Rasul, tidak ada Tuhan, tidak ada yang namanya kitab suci, dan tidak ada yang namanya agama. Tidak ada halal dan tidak ada haram. Manusia itu bisa benar-benar jahat kalau seandainya tidak Allah hentikan kejahatannya di muka bumi. Lewat kisah kenabian dan berbagai pertolongan Allah yang ada selama sepanjang sejarah manusia. Kenapa ya? Pertolongan Allah itu terkesannya random. Bukankah bisa saja kita melihat bahwa pertolongan Allah itu adalah sebagai sesuatu yang kebetulan? Tentu campur tangan Allah itu nggak kebetulan. Barangkali kalau tidak ada Allah saat penciptaan alam semesta, ketika Big Bang terjadi itu alam semesta itu akan saling bertabrakan dengan materi-materi kosmik dan alam semesta itu tidak pernah terjadi. Tidak ada yang namanya gugusan bintang, tidak ada yang namanya garis edar, semuanya tidak menciptakan keselarasan jika seandainya Tuhan itu nggak ada. Sepanjang sejarah umat manusia, sebenarnya Allah itu memiliki pola pertolongannya. Mula-mula Allah memberikan petunjuk lewat kenabian. Kemudian sepengenal Nabi, ajaran tersebut berlaku dan menciptakan sebuah peradaban yang besar. Seiring waktu, ajaran Nabi ditinggalkan dan umatnya saling berselisih satu sama lain dan muncullah kelaparan, tirani, dan perang. Sampai akhirnya Allah mengutus Nabi baru, membawa petunjuk baru dan membenarkan risalah yang lama. Kemudian terjadilah perlawanan dan para pengikut Nabi umumnya itu kalah dan kemudian meninggalkan kaumnya. Dan akhirnya ketika Nabi pergi, azab pun turun dikala orang-orang itu sedang senang-senang karena sudah berhasil mengusir nabinya. Kemudian Nabi pun memulai peradaban baru, kemudian dia meninggal, ajarannya perlahan memudar, kemudian kerusakan terjadi dan akhirnya datanglah Nabi baru yang menyelamatkan kaumnya. Siklus ini terjadi selama berulang-ulang sepanjang sejarah umat manusia sampai akhirnya diutus Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW. Dan puncaknya adalah penghancuran Ka'bah yang dilakukan oleh Raja Abraha dari Afrika. Itu bisa kita dapatkan penjelasannya di buku Bukan Zaman Abraha karangan Rogib Asirjani. Allah itu ikut campur dengan semua kekacauan yang dibuat oleh manusia yang mengikuti setan. Setan juga ada loh, kita bisa melihatnya. Sepanjang sejarah manusia, mereka itu mencampur adukan ibadah dengan kesesatan. Contoh yang paling eksis itu sampai sekarang adalah orang-orang yang mengaku bahwa sosok Nabi itu adalah Tuhan. Ya mana mungkin sih Tuhan itu punya anak dan anaknya itu manusia. Lalu jika memang Allah itu benar ada, kenapa Palestina hari ini luluh lantah di tahun 2025? Kemana azab Allah yang dijanjikan? Dalam buku ini Bukan Zaman Abraha dijelaskan ada pola berbeda tentang azab yang diberikan kepada orang-orang yang membangkang.
Azab itu tidak semerta-merta turun seperti pada zaman-zaman sebelumnya karena telah diutusnya Nabi akhir zaman. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan kenapa Nabi Muhammad harus capek-capek berperang. Kenapa tidak cukup bagi umatnya untuk pergi ke Afrika, kemudian orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu kena azab. Ini Nabi Muhammad dijelaskan tidak pernah meminta azab begitu saja seperti yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Pertama kalinya Nabi dilempari batu oleh kaumnya ketika berdakwah, dia tidak meminta banjir bandang, gunung meletus, atau genosida terhadap satu kaum. Rasulullah justru malah mendoakan kaumnya dan mendakwahi mereka dengan sabar, alih-alih memohon azab atau kutukan bahkan genosida. Kalau begitu, di mana campur tangan Allah dalam perjuangan Rasulullah SAW? Ya, campur tangannya justru ada ketika saat Rasulullah berperang di Perang Badar. Saat itu pasukan kaum muslimin itu cuma 300 orang dan pasukan kafir Quraisy itu ada 1000 orang lebih. Dan campur tangan Allah itu ada di berbagai penaklukan raja-raja jolim pada masa kejayaan Islam. Perlu disadari, di tahun 2025 ini umat Islam itu tidak punya komando dan kepentingan untuk menjadi rahmatan bagi semesta alam, khususnya bagi para pemimpin Arab dan pemimpin kaum muslimin. Tidak ada yang namanya khilafah. Lihat kejadian seperti ini, wajar saja kita melihat Palestina itu luluh-lantah dan hancur. Bahkan ketika pasukan Amerika, Perancis segala macam datang untuk menyerang, membantu Israel, para pemimpin Arab justru malah ada di pihak musuh. Nah, kalau begitu, apakah pertolongan Allah itu datang harus lewat perang? Berarti pertolongan Allah itu datangnya lewat perang. Ya, betul sih, tapi nggak selalu lewat perang dan perang itu nggak mesti angkat senjata. Buktinya di Indonesia Islam itu masuk justru lewat jalur perdagangan dan pencampuran budaya serta pernikahan antara saudagar-saudagar Gujarat, Persia dan Arab dengan warga lokal juga para pemimpin setempat. Nggak mesti perang gitu, walaupun ya memang dalam sejarahnya di Indonesia pun ada perang-perang yang dilakukan oleh para ulama. Perang itu buat yang sanggup-sanggup aja dan punya persiapan serta punya kematangan rencana dari berbagai aspek. Tidak terbunuhnya seluruh warga Palestina juga adalah bentuk pertolongan Allah. Padahal Amerika, Israel, Perancis dan seluruh penguasa di negara-negara Arab pun semua ikut menyerang Palestina. Tapi Allah menolong warga Palestina. Indonesia merdeka karena pertolongan Allah. Para pejuang tanah air, ulama, santri, cendekiawan, para pahlawan revolusi, baik yang beriman atau yang tidak beriman, ikut andil dalam kemerdekaan kita. Allah itu tidak akan merubah kondisi suatu kaum kecuali kaumnya merubah dengan dirinya sendiri. Barangkali kalau tidak terjadi peristiwa Hiroshima dan Nagasaki, Indonesia tidak pernah merdeka. Sebagaimana kalau seandainya Los Angeles tidak pernah terbakar dan Ukraina tidak terus-terus kalah dan membakar uang Amerika, juga tidak terpilihnya Presiden Trump, ya barangkali Palestina juga tidak akan pernah merdeka. Pertolongan Allah itu sebenarnya datang sesuai dengan kondisi umat dan kondisi para pemimpin yang ada di sekitarnya. Pertolongan Tuhan itu tidak mesti berupa hancurnya kekuasaan dan tirani secara global. Saat kita kesulitan dalam usaha, kemudian kita berdoa kepada Tuhan, keberuntungan itu datang, bisa jadi itu adalah bentuk dari pertolongan Allah melalui keberuntungan. Pertolongan Allah juga tidak bentuknya tuh random. Kita perlu beriman dan meyakini bahwa eksistensi Allah itu benar-benar ada. Dan barangkali saat seseorang berdoa kemudian doanya tidak terkabul, bukan berarti dia itu tidak ditolong. Bisa jadi saat doa itu terkesan tertolak, sebenarnya kita sedang dijauhkan dari sesuatu yang lebih buruk kalau seandainya doa itu terkabul. Oke, cukup segitu dulu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen di bawah. Dan buat kalian yang mau masuk di grup WhatsApp kita, boleh klik link di bawah ini dan itu gratis. Jazakallah dan keep halal brother. Wassalamualaikum. Jangan lupa baca ini kalau seandainya punya kesempatan.